Baik, selamat siang para mahasiswa sekalian. Saya menggunakan rekaman video ini berkaitan dengan anjuran dan himbauan pemerintah untuk kita mulai mengurangi acara-acara yang melibatkan banyak orang. Beberapa kampus sudah meliburkan mahasiswa mereka dan menggunakan kuliah daring dalam jaringan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut online. Kita sedang dalam persiapan untuk mengantisipasi dengan membicarakan dan membahas apa saja perlengkapan dan instrumen yang harus kita pakai dalam kuliah online di UKIM. Berkaitan dengan itu, Beta sudah minta untuk beberapa teman mendownload aplikasi Zoom Cloud Meeting. Memang aplikasi ini sangat membantu, tetapi dibutuhkan juga bandwidth internet yang stabil supaya perkuliahan online kita bisa berjalan. Nah, untuk sementara waktu, Beta akan menggunakan rekaman dulu. Ini adalah pertemuan kita yang akan membahas beberapa hal terkait dengan topik percakapan kita. Ada tugas yang sudah Beta berikan, yaitu membaca pemikiran-pemikiran sejumlah tokoh di dalam buku Theory for Religious Studies, dan kita sudah membaginya dalam pertemuan terakhir minggu yang lalu. Dan karena itu, tugas itu tetap jalan. Nah, caranya adalah setiap mahasiswa harus menggunakan rekaman Zoom Cloud Meeting ini untuk mempresentasikan apa yang sudah dia baca, apa yang sudah dia pahami, dan bagaimana dia mempresentasikannya, ya, tanpa melihat buku. Jadi tetap sesuai dengan kesepakatan kita bahwa presentasi tersebut harus dijalankan. Tetapi kali ini kita mengubahnya dengan metode presentasi rekaman video. Yang kedua adalah rekaman video tersebut harus dikirimkan kepada Beta. Setiap orang punya satu rekaman video mengenai materi yang sudah dia baca tersebut. Baru kemudian dia kirimkan. Bagi mahasiswa yang tidak mengirimkan rekaman videonya, maka dia dianggap tidak memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam mata kuliah ini. Dan itu berarti ada pemotongan nilai. Ya, 10% dari seluruh total akumulasi nilai yang akan diberikan kepada mahasiswa. Ya, baik. Ini adalah bagian pengantar yang akan nanti dilanjutkan dengan bagian berikutnya di dalam perkuliahan kita. Nah, perkuliahan kita kali ini akan membicarakan mengenai ya, kita lihat di sini yang kita bicarakan adalah perspektif tradisional. Ya. Perspektif tradisional di dalam religious studies, dia terdiri atau dia bisa dilihat terdiri dari dua pendekatan, pendekatan filosofis dan pendekatan teologis. Mari kita lihat satu-satu. Pendekatan filosofis itu berasal dari kata Yunani atau bahasa Inggrisnya filosofi, itu berasal dari bahasa Yunani philia dan sophia. Philia berarti cinta, kesenangan, sophia berarti wisdom atau hikmat.
Jadi secara harfiah, filosofia itu berarti cinta akan hikmat atau mengejar hikmat. Di dunia barat, upaya mengejar hikmat ini berpusat pada penggunaan nalar logis sebagai metode dan disiplin ilmiah filsafat dalam berbagai lembaga akademik di barat umumnya, yang tetap cenderung pada pemikiran rasional sebagai teknik untuk menguji hikmat. Sedangkan di dunia timur, hikmat umumnya dianggap berasal dari kemampuan penuh manusia. Metodenya disatukan dengan aplikasi pemikiran logis, disiplin diri, penanaman kebajikan moral, penggunaan indera, data empiris, dan pengembangan pemahaman intuitif. Jadi pendekatan filosofis yang selama ini kita pahami hanya berkisar pada pemikiran-pemikiran di dunia barat dengan para filsuf barat, itu sebenarnya belum mencukupi. Yang harus dilihat juga di dalam pendekatan filosofis yang dipelajari di dalam studi agama-agama, juga berkaitan dengan pendekatan filosofis di dunia timur. Jadi filsafat itu nanti pada akhirnya akan bermuara pada pemahaman filsafat barat dan filsafat timur. Ya, itu untuk pendekatan filosofis. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia barat itu sendiri agama dipisahkan dari filsafat. Ya, pemisahan agama dari filsafat adalah fenomena yang mendapat momentumnya selama periode pencerahan atau yang disebut dengan Enlightenment pada abad ke-18. Demikian juga pencerahan yang terjadi sebagai gerakan pasca Renaissance yang mempromosikan penggunaan nalar dan metode ilmiah untuk mengkritik berbagai kepercayaan dan praktek, terutama kekristenan yang mendominasi dunia barat. Penemuan benua baru dan pengembangan teknologi yang melaluinya manusia dapat menyelidiki, mengukur, dan menalar berbagai hal telah menyebabkan agama didorong ke sudut pandangan yang dianggap bersifat aneh, tahyul, dan tidak bisa dibuktikan. Jadi di dalam perkembangan filsafat dunia barat, pada akhirnya agama dan ilmu pengetahuan itu atau sains itu atau filsafat itu dia dipisahkan. Filsafat sebagai sebuah kerja nalar, logika, dan karena itu dalam banyak hal tidak menerima pandangan-pandangan yang bersifat mitologis, tahyul, bahkan teologis. Sebab itu dianggap sebagai pemahaman-pemahaman atau pandangan-pandangan yang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diukur dengan logika pemikiran manusia, terutama yang bersifat eksakta atau matematis. Yang berikut adalah kita melihat di dalam dunia timur. Kebudayaan timur itu kebanyakan menghindari pembelahan dramatis semacam itu. Jadi di dunia timur, yang bisa kita lihat misalnya di dunia Asia, Asia Tenggara, ya, Hindu, India, Indonesia, Korea, Cina, mereka melihat hidup manusia itu sebagai satu keutuhan. Nalar manusia tidak bisa dilepaskan dari seluruh eksistensi manusia. Nalar berkaitan dengan rasa. Rasa juga akan mempengaruhi apa yang akan dirasionalisasikan. Dan itu sebabnya di dunia timur tidak dikenal pembelahan secara dikotomi seperti yang tadi sudah kita lihat di dunia barat. Ya. Agama dia bisa berkelindan, dia bisa masuk di dalam pemahaman-pemahaman saintifik. Demikian juga pemahaman-pemahaman mitologis, teologis, dia juga bisa mempengaruhi pandangan-pandangan dunia masyarakat di dalam memahami kehidupan mereka secara utuh. Ya. Nah, dalam bahasa Sanskerta misalnya tidak ada perbedaan antara kata agama dan filosofi. Ya. Dia menyatu di dalam sebuah konsep yang disebut sebagai darsana. Ya, darsana itu secara umum berarti perspektif, pandangan dunia, pemahaman menyeluruh yang komprehensif terhadap kenyataan atau realitas. Tradisi-tradisi keagamaan Buddhisme dan Jainisme
dianggap sebagai darsana yang sekaligus adalah pendekatan filosofis dengan nalar logis dan juga spekulasi ilmiah. Ya, jadi dengan demikian pendekatan filosofis terhadap studi agama sebenarnya adalah bisa dipahami sebagai cinta akan hikmat atau pengejaran akan hikmat yang sudah ada dalam semua kebudayaan manusia di sepanjang sejarah. Ini bagian pertama dari kuliah kita pada saat ini. Kita akan melihat bagian yang berikut pada video yang lain.